فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Baik Ibu dan Bapak, sebetulnya sama ya, Ibu dan Bapak juga sedang berkegiatan. Saya juga sama, barusan sedang dalam ruangan dan sedang berkegiatan. Ini saya menyapa dulu. Di sini ada Pak Budi dari STIK Ar-Rahman. Ar-Rahman itu dari mana ya Bapak? Di Jonggol, Bu. Oke, dari Jonggol. Kemudian ada Bapak Fikri, Zaharul Firdaus dari ya Bu, STIT Asaidia di Cipanas, Cianjur, Bu. Oh iya. Kemudian ada Ibu Helnapri Ankesa. Ibu dari mana Ibu? Saya dari Siti Bogor, Bu. Oh iya, baiklah. Kemudian Bapak Fahmir Hamsyah. Ya, dari mana Bu? Dari Cilengsi. Dari Cilengsi. Ada Bapak Eka dari Kuningan. Ini sudah ada tulisannya ya, Bapak Eka. Oke. Kemudian Bapak Muhammad Arifin STIDKI Indramayu. Oke. Kemudian Ibu Dr. Dina Mardina STISHK. Apa tuh Bu? Sekolah Tinggi Ilmu Syariah, Husnul Khotimah, Kuningan. Oh, betul. Ya, betul. Kemudian dari Bapak Ais Surasa dan Bapak Jaket, mungkin ini Bapak ya, Bapak Jaket. Iya. Oke, Ibu dan Bapak, hari ini saya akan memberikan beberapa poin sebetulnya terkait dengan penilaian. Ibu dan Bapak sudah membaca modulnya ya. Bagaimana penilaian? Ada nggak yang bukan dari, kan seperti Ibu tadi siapa yang dari Husnul Khotimah itu, berarti kan basicnya bukan dari pendidikan ya? Iya, betul. Dari pendidikan. Oke, berapa banyak yang basicnya bukan dari pendidikan? Bapak Budi Soehartawan, Bapak ngajar apa Pak? Tafsir, Pak, Bu. Oke, tafsir. Bapak Fikri ngajar apa? Pembelajaran IPA, Bu. Oke, berarti sudah ada basic untuk penilaiannya ya Pak ya. Kemudian Ibu Dr. Dina Mardina. Ya, Bu. Ngajar apa Ibu? Saya ngajar akuntansi syariah, ngajar metodologi penelitian, kemudian ngajar untuk yang semester sekarang ya, pengantar akuntansi, Bu. Oke, Bapak Muhammad Arifin ngajar apa Pak? Saya sejarah, Bu. Sejarah, oke. Bapak Eka? Saya ngajar bahasa Indonesia dan bahasa Pendidikan. Inggris. Bapak basicnya dari pendidikan? S2-nya ya pendidikan, Bu. Oke, berarti sudah. Sebelumnya sastra. Bapak Fahmir Rahmansyah? Oh, ya sejarah. Sejarah. Bapak Ais? Ya, Ibu. Ngajar apa Pak? Saya di basic syariah dan konfirmasi. Ya. Kemudian Bapak Jagat Rayana? Ibu. Yang tadi sedang ini ya? Apa? Ya. Oke. Senat. Ini juga sedang jadi peserta training fasilitator. Baiklah, saya tempatkan begini, berhubungan dengan penelitian, Bapak dan Ibu sudah pastikan mengajar sudah lama. Ada masalah apa tatkala Bapak mengalami kesulitan apa tatkala misalnya mau membuat instrumen penelitian atau harus memilih tekniknya yang mana gitu? Ada masalah nggak Pak? Atau pernah divalidasi nggak soal yang dibuat oleh Ibu dan Bapak tatkala ingin mengukur kemampuan apa gitu, itu pernah divalidasi sama mungkin dosen yang lebih senior, atau ya udahlah gimana saya saja gitu ngajarnya? Paling di ini, Bu, di metode ya, Bu, di metodenya. Teknik mungkin ya Pak ya, teknik. Kemudian Oke.
betul. Ya, jadi gini ya Pak ya. Yang paling terpenting itu satu, kita harus tentukan dulu kan tujuan pembelajarannya. Bapak sudah paham sekali apa CP-nya, CPMK-nya apa. Nah, ini harus jelas dulu, baru kita sambungkan ke penelitiannya apa. Penilaiannya apa. Ya, kita mau menggunakan tekniknya apa. Upayakan harus valid. Bukan diupayakan, memang seharusnya valid. Apa itu validitas? Valid itu sesuai apa yang akan diukur, alat ukurnya sesuai. Itu. Jadi Bapak mau mengukur apa? Kalau ngukur pengetahuan, lebih kepada bagaimana pemahaman siswa, itu bisa hanya tes saja. Baik itu bisa tes tulis, tes lisan, silakan. Atau penugasan. Ya. Tetapi kalau misalnya kita ingin melihat sebuah keterampilan, itu nggak bisa pakai tes Pak. Ya, pakainya itu pakai kinerja gitu ya, penilaian kinerja, kemudian proyek. Nah, ini harus lebih banyak. Kalau untuk universitas, karena kita bukan hanya mentransfer pengetahuan saja, tapi bagaimana mereka mencari informasi, kemudian bagaimana mereka mensintesa ya, bagaimana mereka mensintesa dari pengetahuan yang ada, kemudian menjadi produk baru. Contohnya, Bapak minta mereka untuk membuat makalah. Itu kan sebetulnya bukan copy paste-nya, tapi bagaimana mereka mengumpulkan dan meramu pengetahuan itu menjadi produk yang baru. Itu ya, menjadi produk yang baru. Jadi bukan hanya melihat produknya, tetapi bagaimana sehingga kita itu harus punya parameter Pak. Kita harus punya parameter. Makalah yang baik itu yang seperti apa? Kita harus buatkan rubriknya dalam penilaian itu. Kita harus membuat rubrik yang jelas. Sekarang kalau misalnya Bapak minta siswanya atau mahasiswanya untuk membuat tadi produk gitu ya, produknya berupa makalah ilmiah. Nah, itu harus jelas, mulai dari misalnya pemilihan tema, pencarian referensi, penggunaan referensi, bagaimana itu dari proses awal kemudian menjadi dalam intinya seperti apa, tulisannya menjadi apa, itu dibuatkan kriteria. Itu yang menjadi rubrik untuk kita menilai. Gitu. Nah, harus ini bentar. Apa Maulana? Saya izin ya. Oke. Nah, jadi memang pada saat menilai ya, kita memberikan sebuah penilaian. Pertama tadi sudah disampaikan bahwa kita harus jelas dulu tujuan yang mau diukurnya apa. Makanya di awal pembelajaran itu kita menyampaikan silabus ya. Kita menyampaikan silabus. Di silabus itu bukan hanya materi yang disampaikan, tetapi tujuannya apa. Misalnya saya ngajar mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Arab ya Pak. Di awal saya selalu menekankan di awal 3 poin yang harus kalian kuasai. 1. Pahami semua konsep evaluasi pembelajaran bahasa Arab, teoritis, yuridis, dan semuanya. Konseptual harus paham. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa membuat instrumen penilaian. Itu harus bisa mengembangkan instrumen penilaian. Berbagai instrumen penilaian harus bisa dibuat. Nanti tekniknya macam-macam. Kalau misalnya mau menilai sikap ya berarti nanti tekniknya apa, mau menilainya keterampilan tekniknya apa, gitu ya. Dan macam-macam gitu. Kemudian begitu pun juga tentang keterampilan bahasa ya, tentang keterampilan yang harus diukurnya apa, yang harus diukurnya. Nah, begitu untuk permasalahan yang berhubungan dengan bagaimana menilai itu, sehingga di awal harus kita menyebutkan dulu tujuannya apa, sehingga ketika kita mau menilai, mau melakukan penilaian,
itu kita sudah membuat sebuah sistem penilaian. Bapak Ibu tidak menilai hanya dilihat dari UTS dan UAS. Ya, penilaian itu harus otentik. Penilaian itu harus continuous, harus terus-menerus. Bapak dan Ibu pada saat mengajar harus membuat namanya jurnal penilaian. Jurnal penilaian itu seperti apa? Sebetulnya catatan Ibu dan Bapak pada saat mengajar. Bagaimana aktivitas siswa itu akan menjadi lebih humanis, dan memang itu berarti Ibu dan Bapak pada saat memberikan penilaian itu tidak hanya melihat hasil akhir saja, begitu ya. Catatan-catatan saja. Biasanya saya juga minta mahasiswa sebetulnya, karena kita bisa kadang-kadang tidak tahu semua nama-nama mahasiswa, karena suka ada PJ-nya ya dari setiap kelas. Minta tolong didata ya, siapa saja yang bertanya, siapa saja yang merespon, siapa saja. Itu sebetulnya data kita, basic data kita untuk sebuah proses. Tapi kita juga punya data lain yang memang tidak bisa misalnya didata oleh anak-anak, gitu. Misalnya kita tahu ini bagus nih anak mahasiswa ini cara berpikirnya, gitu kan nggak mungkin juga kita ini kan ke orang. Nah, jadi kita punya data dari berbagai sisi untuk melakukan penilaian. Penilaian proses itu penting. Ya, penilaian proses itu penting karena menilai itu tidak hanya melihat di akhir saja, ya, tidak hanya melihat di akhir saja, tetapi prosesnya juga justru itu yang lebih penting. Kita tidak bisa menjustifikasi bahwasanya yang pintar itu, yang menguasai itu adalah yang bisa menyelesaikan di akhir. Ya, bisa saja pada saat UTS, pada saat UAS anak sedang tidak sehat, sedang ada masalah, misalnya kondisinya tidak memungkinkan dan lain sebagainya, begitu. Nah, makanya untuk penilaian ini memang perlu dilakukan secara kontinu. Dari ibu katanya repot sekali. Kalau kita sudah membuat sistemnya tidak akan repot, Ibu dan Bapak. Jadi dari awal pada saat kita membuat silabus, kita sudah langsung pikirkan dalam silabus itu sistem penilaiannya apa pada tahap ini. Tahap ini sistem penilaiannya apa? Sistem makanya contoh ya, saya jelaskan kepada mahasiswa pada saat saya mengajar evaluasi pembelajaran bahasa Arab, 3 poin yang harus kalian kuasai. Nah, 1 yang tadi penguasaan konseptual, karena ini berhubungan dengan pengetahuan. Nanti ini berarti kalian ada tes tulis, gitu kan? Karena dia mengukur sejauh mana pemahamannya. Kemudian yang kedua, saya ingin mereka bisa mengembangkan berbagai instrumen penilaian. Akhirnya saya berikan mereka untuk penugasan untuk membuat produk. Produknya apa? Produknya mereka harus membuat kisi-kisi, produknya mereka harus mengembangkan soal. Jadi jelas kan ukurannya. Setelah saya ingin mereka bisa mengembangkan, ada produk. Yang ketiga, adalah misalnya yang ketiga itu mahasiswa diminta untuk bisa menganalisis hasil soal, karena soal yang baik itu adalah soal yang memiliki beberapa kriteria. Di antaranya itu adalah kriterianya memiliki daya beda, memiliki yang sudah Bapak Ibu baca ya, ada di dalam modul. Soal yang baik itu memiliki validitas. Mohon maaf Bu, Ya. kebetulan modul yang ini kita belum dapat. Belum. Baik. Nanti saya share di sini ya. Bisa dibagikan Tapi di chat sangat juga. sederhana sekali sebetulnya Pak. Sangat sederhana sekali. Maksudnya biar alurnya bisa kita pahami Bu. Oke. Saya pikir sudah Pak. Sebentar, saya kirimkan. Saya cari dulu. Baik. Atau biar lebih mudah, boleh saya minta tolong ada yang chat ke saya. Nomor saya 081 57. Pak Fikri. Boleh. Pak Fikri tulis kemudian chat biar saya langsung kirim ya. Sekalian saya nih lagi cari di sini sebetulnya. Ya Bu. Nomornya Bu? 081. Ya. Belum bisa sih. 081
57 57 37 37 90 782. 60 782. Oke, biar cepat ya. Silakan. Mangga Pak. Langsung ping ke saya. Enggak, Bu. Jadi, mana Pak? Belum masuk ya? Udah, Bu. Masih di refresh, Bu. Sudah. Oke. Jadi hari ini Bapak dan Ibu nanti setelah saya sampaikan modulnya, Bapak dan Ibu silakan mungkin pelajari dulu terlebih dahulu, kemudian nanti boleh kita tanya jawab. Boleh tanya ya? Boleh nanti tanya, boleh bertanya, dan sebetulnya nanti membuat instrumen ya? Ya, begitu. Sampai dengan sore kan, sore kan? Nggak boleh sore. Iya, oh iya tetap sore. Iya, sore. Jadi di mana? Sebentar, mana ya tadi nomornya? Teruskan ke Bapak mau hunting lagi. Oh ini nih, yang stand outfit itu apa ya? Iya, Bu. Ya, makasih, Bu. Saya akan buka dulu. Oke, udah ada ya Pak ya? Coba di saya soalnya ini sedang ini juga. Terus saya lihat ke atas di sini. Dibantu share screen-nya aja, Pak Fikri. Boleh Pak. Soalnya begitu ya. Oke. Nah, sudah ada ya Pak ya, Pak Fikri? Sudah, Bu. Oke, berarti itu nanti silakan dipahami. Besok kita ada tes Pak Handi, ada 2 orang yang Kenapa? Ya, sudah ya. Sudah bisa di share screen Pak. Oh, saya scan, Bu. Coba. Ini sebetulnya tinggal dibaca saja Ibu dan Bapak ya modulnya. Dikirimkan mungkin sudah. Paling nanti kalau misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan. Udah muncul ya, Bu ya? Saya udah muncul. Sudah. Oke, ini kan yang pertama ya, konsep dasar pengukuran karena ini kan mudah-mudahan sebetulnya Bapak bisa sangat dipahami. Dalam rangka evaluasi itu pasti kita harus berawal dari mengukur dulu. Mengukur itu sangat operasional, kemudian menilai itu adalah proses penafsirannya, baru secara data yang ada itu untuk melakukan evaluasi. Begitu ya. Lanjut lagi Pak, lanjut lagi. Lanjut, silahkan. Nah, kemudian kegiatan di sini tentang ini soalnya sangat memoritis banget Pak. Memoritis banget. Jadi sebetulnya tinggal dibaca aja kalau itu sih ya. Yang terpenting Bapak itu bisa membuat instrumen yang tepat untuk menilai atau melakukan penilaian apa yang ingin Bapak ukur, gitu ya, Ibu dan Bapak.
seperti itu. Jadi apa yang ingin diukur, silakan nanti dibuat alat ukurnya apa. Sistem penilaian yang dipikirkannya bukan satu buah alat ukur saja, tapi sebuah sistem penilaian, ya. Sistem penilaian sekali lagi. Jadi mulai dari awal perkuliahan sampai akhir apa saja yang dinilainya. Apa saja yang dinilainya dari segi pemahamannya, berarti kan kalau misalnya pengetahuan, konseptual dan lain sebagainya, berarti itu masuk kepada ranah kognitif, ya. Sehingga yang Ibu dan Bapak membuat bagaimana cara menilainya. Nah, berhubungan dengan ranah kognitif ini, saya kalau bahas modulnya itu terlalu gampang, Pak. Ya, tidak terlalu implementatif. Itu teoritis banget, sangat teoritis. Makanya nanti Ibu dan Bapak boleh begini deh, set ya nomornya, kemudian boleh kita nanti ada diskusi, misalnya kalaupun ada yang ingin ditanyakan, kebetulan memang saya mata kuliah evaluasi pembelajaran, cuma memang domainnya lebih kepada bahasa Arab, boleh nanti ditanyakan seperti apa, termasuk pengembangan, disertasi saya pengembangan instrumen penilaian berbasis HOT. HOT itu Higher Order Thinking Skill, dan ini yang harus kita kembangkan di universitas. Jadi bukan hanya merecall, bukan hanya menanyakan ulang tentang definisi, menanyakan ulang, tidak, tapi bagaimana kita memberikan pemantik, soalnya itu bisa memantik, mengkontekstualisasikan teori, ya, mengkontekstualisasikan teori ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ada proses berpikir di sana. Jadi kalau universitas itu harus sudah begitu. Pertanyaannya bukan menanyakan lagi definisi, tidak hanya menjelaskan, tetapi bagaimana mengkontekstualisasikan. Madrasah aja sekarang, madrasah itu sudah berupaya untuk soal-soalnya mengkontekstualisasikan. Masa universitas masih gampang-gampang semua? Jadi harus ada C4, C5, C6, ya, C4, C5, dan C6. Karena C1 itu hanya pemahaman, C1 itu adalah to understand, hanya mengingat. Yang kedua itu adalah memahami. Yang ketiga mengaplikasikan. Yang keempat, kognitif tingkat 4 itu menganalisis. Yang kelima itu adalah kelima itu mengevaluasi. Yang keenam baru mengkreasi. Mengkreasi itu membuat sesuatu. Nah, Bapak Ibu membuat instrumennya itu jangan hanya yang gampang-gampang, hanya C1, C2, C1. Jelaskan saja. Kalau hanya menjelaskan saja itu terlalu mudah. Bagaimana soal mengevaluasi? Mengevaluasi itu menilai sesuatu. Kita menilai sesuatu itu tidak mungkin tidak tahu apa yang baiknya dan apa yang buruknya. Disodorkan sebuah peristiwa, kemudian mahasiswa disuruh untuk menilai bagaimana dari berbagai sisi. Nah, itu. Ya, jadi memang penilaian itu ke sana arahnya. Penilaiannya dikembangkan ke HOT, Higher Order Thinking Skill. Jangan hanya udah UTS udah UAS sudah, itu hanya sebatas pengetahuan saja dan tidak memacu untuk berpikir. Justru kita bagaimana caranya mahasiswa bisa berpikir kritis dengan instrumen yang kita. Jadi kita itu dengan instrumen yang kita gunakan untuk menilai itu memantik mereka untuk berpikir. Begitu. Memantik mereka untuk berpikir. Itu yang harus jelas. Nah, sekali lagi untuk kognitifnya upayakan mulai, boleh kita menggunakan C1 dan C2, tetapi porsinya hanya sedikit, tetapi lebih banyaknya ke C3, C4, C5. Bapak Ibu, kalau kesulitan C1, C5 itu apa? Silahkan googling, searching, itu ada namanya
KKO, kata kerja operasional. Nanti keluar semuanya. Kognitif tingkat 1, kata kerja operasionalnya apa? Yang kata kerja operasional itu yang Bapak Ibu gunakan dalam CPMK itu kan harus operasional, terukur ya. Harus terukur. Kemudian bisa dibuatkan soalnya. Nah, hubungannya seperti itu. Ya. Kalau misalnya Bapak menggunakan memahami itu bukan kata kerja operasional. Bagaimana caranya sok menanyakan tentang paham? Apakah Anda paham? Tidak bisa. Tapi kalau menganalisis, analisislah. Gitu, ya. Bisa membedakan, mengkontraskan, membuat soal, berilah contoh. Membuat contoh, berilah contoh. Dan lain sebagainya. Jadi gampang, ukuran KKO itu adalah kata kerja yang bisa dibuatkan soalnya. Jadi bisa terukur. Ya, itu. Buatlah karya ilmiah. Wah, nanti banyak tuh. Buatlah makalah dengan bla bla bla. Membuat itu nanti pasti. Makalah yang baik itu kan seperti apa? Atau susunlah. Kan gitu, menyusun. Itu berarti produk. Itu ya Bapak Ibu untuk menilai. Sebetulnya nggak cukup kalau misalnya menjelaskan hanya sebentar itu. Kita perlu memang makanya nanti kita review. Tugas Ibu dan Bapak saya minta untuk review tugasnya membuat sistem penilaian yang di Bapak dalam mata kuliah yang Ibu Bapak ampuh. Mata kuliah apa? Ya. Kemudian sistem penilaiannya apa? Kalau berbicara tentang sistem penilaian, berarti bukan hanya satu instrumen, bukan hanya satu alat ukur yang dibuat. Tadi, seperti misalnya contohnya tadi saya kan sudah sampaikan, dalam mata kuliah saya itu ada 3 poin yang harus dikuasai, yang harus sehingga minimal ada 3 penilaian yang langsung. Berarti saya itu menilai 1 tadi menggunakan tes tulis, ya. Untuk konsep dasar evaluasinya, kemudian untuk yang konseptualnya, yang kedua mereka mengembangkan itu berarti tes penilaian project. Jadi ada project yang mereka membuat mulai dari kisi-kisi, kemudian mereka membuat juga soalnya, perangkat soalnya, kunci jawabannya. Dan yang ketiga, menganalisis itu kemudian mereka menguji cobakannya dulu ke lapangan, gitu ya. Mereka harus uji coba ke lapangan. Dan yang terakhir mereka membuat laporan. Laporannya itu dari hasil uji coba itu mereka menghitung analis, validitas, reliabilitas, daya beda, tingkat kesukaran dalam tes, kemudian dilaporkan di akhir. Jadi sehingga saya akan menilai itu 1, hasil dari ujian tes tulisnya. Ya, dan ujian tes tulisnya juga dikembangkan hot. Yang kedua, mereka bisa membuat tadi kan produk instrumennya. Yang ketiga, proyek mereka ke lapangan dan hasil laporannya kan dilihat tuh. Nah, saya buatkan rubriknya. Bagaimana menilai kisi-kisinya, bagaimana menilai soalnya, bagaimana menilai laporannya. Gitu. Waduh, ribet sekali. Ribet itu kalau pertama kali, tapi kalau sudah dibuat sistemnya tidak akan ribet. Dan bisa sangat dibuat sederhana saja, tapi yang jelas parameternya harus jelas. Jadi jangan begini, waktu Ibu dan Bapak menilai, ini laporan, wah ini tebal, langsung Bapak Rino pegang saja pakai tangan, waduh getarannya ini beda, berarti nilainya bagus. Apalagi yang dilihat hanya namanya saja. Hargai prosesnya, ya. Hargai prosesnya, lihat isinya, konten. Makanya kenapa kita selalu kesulitan untuk memberikan nilai yang baik itu yang seperti apa? Karena kita tidak pernah menyebutkan dulu membuat parameter makalah yang baik itu yang seperti apa. Dia hanya dilihat buka, udah segini. Kadang-kadang nggak dinilai juga udah langsung keluar nilainya, ya kan? Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, itu jadi tolong Ibu dan Bapak untuk modulnya silahkan sekarang kali ini dibaca ya,
dibaca. Kalau ada yang tidak dipahami, kalau tidak ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan. Ini sebetulnya sangat ini banget, dasar sekali. Saya lihat di modulnya. Tapi yang nanti untuk review tugasnya, saya minta kembali lagi nih, Ibu dan Bapak silahkan buat ya, Ibu dan Bapak membuat sistem penilaian dalam mata kuliah yang Ibu Bapak ampuh. Sebutkan dulu CPMK-nya apa, atau tujuannya apa, tujuan pembelajarannya apa, bentuk penilaiannya apa. Ya, bentuk penilaiannya apa, semuanya begitu. Bentuk penilaiannya apa. Misalnya membuat hanya satu saja, saya pikir tidak mungkin satu saja. Yang paling penting itu satu, misalnya membuat Bapak format jurnal, jurnal dalam konteks penilaian, bukan karya tulis ilmiah. Jurnal sebagai salah satu teknik menilai, ya. Oke, Bapak boleh di sini stop dulu, coba lihat Pak. Di sini ada beberapa ranah penilaian yang barusan ada sikap, keterampilan, pengetahuan. Nah ini kemudian ada tekniknya. Bapak tekniknya bisa begini. Sikap dilihat dari observasi, partisipasi, dan angket. Sebetulnya udah mudah, dengan observasi saja Bapak bisa menggunakan observasi terbuka juga tidak apa-apa ya. Tadi saya katakan bisa menggunakan jurnal. Tekniknya, teknik penilaiannya bisa ini yang digunakan, instrumen penilaiannya ini. Ya, instrumennya pedoman observasi disertai dengan rubrik angket. Nah, kemudian keterampilan kan seperti ini: observasi, partisipasi, unjuk kerja, praktikum, simulasi, praktek lapangan, portofolio. Nah, Bapak bisa menggunakan teknik-teknik penilaian ini. Pilih dari teknik-teknik yang ada, dan mungkin di sini pun ada beberapa teknik yang tidak disebutkan di sini tapi bisa digunakan. Oke, pengetahuan bisa tes tulis, bisa tes lisan. Nah, kayak gini kan, keterampilan yang tadi saya sebutkan juga ada di sini. Penilaian proyek, penilaian produk, gitu ya. Misalnya mini riset itu kan menjadi proyek, mini riset ke lapangan, mengkontekstualisasikan apa yang ada dalam teori. Jangan teoritis terus gitu. Kontekstualisasikan. Ya. Nah, jadi Ibu dan Bapak kembali lagi pada tugasnya, buat apa? CPMK-nya apa? Ranah yang ingin dinilainya apa? Kalau pengetahuannya tadi tujuannya apa? Pilih salah satu mata kuliah yang memang itu menjadi passion Ibu dan Bapak. Ya, dan memang itu yang akan dijadikan dalam sertifikasi itu menjadi keahlian Ibu dan Bapak. Kemudian sebutkan di sananya ya tujuannya apa. Setelah tujuannya, pilih tekniknya apa, kembangkan instrumennya, ya, sampai dibuatkan lembar pertanyaannya kalau misalnya itu adalah untuk pengetahuan, gitu ya. Nah, saya ingin melihat nanti sinkronisasinya seperti apa dari rubrik tersebut, dari tes yang Ibu. Nanti kita berdiskusi. Dan kalau misalnya, oh ternyata ini kurang ininya, gitu ya. Yang sebelah sini yang kurang, yang sini harusnya begini, harus A, B, C, dan lain sebagainya. Saya sangat terbuka sebetulnya, walaupun yang tidak harus di ruang ini, yang hari ini memang agak terbatas juga waktunya. Nah, yang jelas, Ibu dan Bapak, sampai jam 11 saya berikan waktu untuk membuat instrumennya. Mulai dari menentukan tujuannya, kemudian tekniknya, instrumennya apa, kembangkan. Kalau misalnya itu berupa soal tes tulis, seperti apa tes tulisnya. Jadi sampai seperti itu. Nanti saya akan melihat sejauh mana pemahaman atau yaitu penyesuaian. Begitu ya. Silakan, ada pertanyaan dulu. Karena itu yang akan nanti direview. Oke, silakan. Fahmi, saya Fatah Bila Bogor. Ya, bagaimana Pak? Tadi saya bertanya kan, kalau kita pelajari taksonomi belum, misalnya awalnya kan C6 itu evaluasi, tapi kan kemudian ada revisi ya taksonomi. Udah dari tahun 2020. Puncak cerdas itu bukan lagi evaluasi, tapi kreativitas. Nah, yang saya ingin tanyakan itu dalam konteks menilai kreativitas. Kami ini kan bidangnya sejarah gitu. Yang paling tepat menurut Ibu itu bagaimana pola pengukuran kreativitas itu?
Itu mungkin. Terima kasih. Nah, kreativitas itu sesuatu yang tidak di sesuatu yang awalnya belum ada menjadi ada, itu kreatif ya, atau beda dari yang sudah ada, itu namanya kreatif. Misalnya kan sebuah kreativitas juga bagaimana sekarang kan pemahaman tentang sejarah itu bukan hanya dibaca. Bagaimana untuk memahami sejarah itu tidak hanya dibaca. Ya, misalnya kita mau memberikan bagaimana caranya mengedukasi, memberikan informasi tentang sejarah, tetapi dengan media yang variatif. Misalnya sekarang media digital ada apa lah ya, misalnya dengan animasi, membuat animasi, tapi memang digital, cerita ataupun, nah itu kan macam-macam. Itu menjadi sebuah kreativitas, Pak. Makanya itu akan menjadi sebuah produk kan nantinya. Karena diajak untuk misalnya membuat sebuah konten tentang sejarah, tapi bukan menceramahi. Dan membuat role play, membuat film pendek, itu kan kreativitas, Pak. Bagaimana kita mengukur pemahaman mereka, gitu. Nah banyak sekali, Pak. Ya, kita ingin mengukur pemahaman mereka dalam sebuah kreativitas, dalam sebuah produk, dalam sebuah karya. Bisa kreativitasnya itu berupa tadi performan, praktik kayak tadi ya, ataupun bisa berupa produk, misalnya menulis, dia membuat, itu kan kreativitas, kayak misalnya menggambar tetapi menceritakan sebuah sejarah gitu. Dalam hal yang lain itu menjadi sebuah kreativitas, Pak. Bagaimana cara mengukur, biarkan mereka bertanya, tapi memang kita harus sebutkan bentuknya mau seperti apa. Misalnya dibatasi supaya nanti penilaiannya juga jelas. Nah, kita melihatnya dari berbagai unsur, Pak. Dari kontennya, dari kreativitasnya, cara penyajiannya gitu kan, kedalaman yang disampaikannya gitu. Membuat buku pun itu menjadi kreativitas, Pak. Dia membuat buku tapi tidak plagiarisme. Dia membuat buku sederhana tentang sejarah, buku saku sejarah, kamus sejarah, itu kreativitas. Jadi silahkan buat bentuknya bagaimanapun, jangan membatasi ruang gerak mahasiswa kita untuk berkreasi. Mereka itu punya keunggulan masing-masing. Dia yang bisa melukis mungkin akan menceritakan tentang sejarah dalam lukisannya. Gitu. Yang suka nyanyi akan menceritakan sejarah dengan lewat nyanyian. Jadi menilai itu tidak harus saklek juga gitu ya. Silakan. Seperti portofolio itu kan. Portofolio itu kan silakan apapun yang berhubungan dengan itu, apalagi sekarang kurikulum Merdeka Belajar, Pak. Kurikulum Merdeka Belajar, mau magang dimanapun, berhubungan dengan sejarah, ada korelasinya dengan mata kuliah, bisa diklaim menjadi pembelajaran. Gitu. Misalnya mahasiswa-mahasiswi Bapak, saya magang di museum sejarah apa gitu ya, di museum mana, itu kan menjadi poin. Nanti kan ada sertifikatnya, ada laporan apa yang mereka lakukan yang berhubungan dengan kinerja di museum sejarah itu kan begitu. Jadi tidak harus kaku ya. Misalnya Pak Fikri tadi kan tafsir ya Pak ya, Pembelajaran IPA saya, Bu. oh IPA sama pembelajaran IPA banyak lah, praktikumnya banyak sekali ya Pak ya. Banyak pembelajaran IPA, membuat produk dari mulai yang sederhana sampai yang rumit. Begitu Ibu dan Bapak, bisa dipahami ya, sejarah akuntansi tadi ya, kemudian ada yang, tapi kita itu tadi untuk bukan tidak lagi konvensional penilaiannya. Penilaian itu adalah sebuah sistem, tidak hanya memberikan UTS dan UAS cukup. Itu terlalu terlalu sempit kita memberikan penilaian kepada mahasiswa, padahal mereka itu banyak sekali potensi-potensi yang bisa digali dari mereka gitu ya. Portofolio kan tadi saya sudah sampaikan,
Nah, bagaimana rubrik portofolio, Mbak? Ada, Pak? Bapak asli kalau belum ada sini download aja lihat bagaimana cara menyambung portofolio. Tinggal dimodifikasi, disesuaikan. Gitu. Jadi anak ada yang ikutan nih, kayak misalnya di saya itu kalau bahasa Arab ada yang ikut takdimul kisah misalnya ya. Dia storytelling pakai bahasa Arab atau qiraatul akhbar. Mereka dapat nih kejuaraannya, sertifikatnya gitu bisa diklaimkan sebagai portofolio hasil karya mahasiswa. Nah, ya kan berarti mata kuliah qiraahnya untuk yang qiraatul akhbar dia udah punya poin tertentu. Itu Pak ya, Bapak Ibu untuk masalah penilaian. Sekarang saya berikan waktu untuk sampai jam 11, jangan dimatikan. Sampai jam 11. Saya berikan waktu Ibu dan Bapak untuk membuat instrumennya. Ya, pahami modulnya, kemudian buat instrumennya. Nanti saya kasih review, saya kasih arahan. Bapak Ibu kalau misalnya perlu di luar dari Zoom ini, silahkan tinggal hubungi saya, tapi mungkin nanti ya agak sore ke malam gitu. Ya, kalau misalnya mau konsultasi bagaimana cara pengembangannya, silahkan dari sore ke malam lah ya, udah maghrib. Nanti bisa saya bantu untuk penjelasan yang lainnya. Mungkin itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Satu lagi, untuk modulnya silakan tinggal baca. Ya, untuk modulnya tinggal dibaca. Ya, Bapak dari itu mau melihat salah satu soal yang saya kembangkan. Misalnya tadi dalam mata kuliah evaluasi ya. Dan ini cukup hot. Dan saya pun juga membuat soal bahasa Arab, disertasi saya membuat soal pengembangan tes membaca dalam bahasa Arab berbasis higher order thinking skill. Ya, jadi nanti bisa dipelajari seperti apa. Mungkin itu ya, nanti boleh saya share beberapa soal. Ya, bisa dipelajari. Mungkin itu. Baik, Pak. Punten itu Ya. untuk nanti kita buat instrumen penilaian. Untuk kriteria penilaiannya berarti kita pilih saja mana yang mau digunakan ya, seperti itu. Gini Bu. Oh iya betul. Jadi makanya kata saya, Ibu buatnya sebuah sistem ya. Sebuah sistem itu berarti tidak satu instrumen Bu. Tapi bikin yang sederhana aja dong, masalah tidak harus gini. Karena itu adalah sebuah sistem, berarti kan tidak satu instrumen. Untuk mengukur keterampilan ini pakai apa gitu, untuk pengetes lagi pakai apa gitu. Kan tidak hanya UTS sebuah saja ya, ada penugasan kan. Nah, penugasannya nanti berupa apa gitu ya. Nah, nanti rubriknya atau penilaiannya itu apa aja yang dinilai gitu. Ya. Oke. Ya. Baik Bu. Terima kasih Bu. Oke. Mungkin itu, dan sesuaikan dengan mata kuliahnya ya Bu ya. Sesuaikan dengan. Oke, lanjut, tidak usah dimatikan, tapi Ibu dan Bapak sampai jam 11 lanjut membuat instrumennya dengan membaca modulnya, gitu ya. Oke, saya sambil mengawasi Ibu dan Bapak, tapi mungkin tanpa suara dulu, karena biar Ibu dan Bapak juga fokus ya, sampai jam 11, nanti baru kalaupun apa-apa mungkin lewat chat saja dulu ya, kita lewat chat dulu. Chat yang ada di Zoom ya. Nanti saya respon. Oke, terima kasih. Bu, Bagaimana? Kak, izin nambah sedikit mungkin untuk lebih agar kami nanti mendapatkan nilai yang maksimal begitu. Kalau ada contoh dari Ibu mungkin nanti bisa di-share ke kami, Bu. Boleh. Ya, Pak. Ya, termasuk saya nanti akan menjelaskan rubrik penilaiannya yang harus terpenuhi apa sih gitu. Nanti Pak Fikri mengitunya. Boleh. Sabar. Ya, masih. Ya, mungkin ada beberapa contoh saja ya, penilaian dari saya. Nanti Ibu dan Bapak boleh, mungkin tapi jangan dijadikan kitab suci, karena pada hakikatnya nanti disesuaikan dengan kebutuhan.
Ya. Oke. Assalamualaikum. Siap. Ya. Ya. Assalamualaikum. Silakan Pak dilanjut.